Ya memang efeknya COVID kan gila-gilaan ya. Iya. Semuanya kena. Tapi aku gak bergerak, ya aku gak entuk apa-apa. Oke. Anak bojoku gak sok mangan. Istilahnya kan ada zona nyaman saya. Iya. Setelah ada zona nyaman lah itu baru pikiran saya berkembang kemana-mana. Iya. Jadi ada satu kalimat yang diucapkan oleh orang, tamu-tamu yang ada di Klojen Jaya. Saya cuma butuh itu, kalimat itu. Where you going? Kopi ketika otak perlu inspirasi. Ketika kita minum kopi waktu pas pagi hari atau pas pulang kerja. Atau lebih pas lagi ketika ditemani oleh pakar kopi kita, yaitu Om Didi. Pakar kopi, kayaknya salah iki. Oh gimana? Kayaknya salah pakar ngopi. Oh pakar ngopi. Kalau pakar kopi enggak, cuma pakar ngopi. Pakar ngopi, oke. Senengannya ngopi, itu sih Mbak. Dan Sam Didi Sapari gitu. Betul. Oke. Ya kalau teman lama manggilnya Sapari. Sapari. Ya karena sebutan mulai SMA, sebutan SMA. Mbo arek-arek moro-moro. Ri Sapari. Ya aku noleh ae lah kok. Sing liyane celuk Sapari kan sing noleh ya. Ya aku ae sing noleh wis gak apa wis. Akhirnya ya Sapari itulah. Kali ini aku panggilnya Om Didi gitu ya. Iya, boleh. Nama familiar Om Didi. Iya, bener. Dan kali ini saya hanya satu pertanyaan Om. Why kopi? Karena kopi menurutku adalah connecting people kayak Nokia. Okay. Connecting people, nanti mau kemana-mana, ayo ngopi, ayo ngopi, ayo ngopi. Walaupun belinya juga gado-gado ya kan, mau ambil banyu putih gitu Padahal loh. ngomongnya kita minum iya, kopi ayo ya, ngopi, ya? nang gini, ayo ngopi yuk nang gini. Ya segitu tak wis. Ya karena ngopi itulah akhirnya aku kok kepikiran asik gigi kalau semuanya bikin sesuatu yang ada kopi-kopiannya. Paling arek-arek ayo ngopi di gini, ayo ono acara, ayo ngopi di gini, ayo acara. Ya akhirnya ya kebentuknya ya wis aku nggawe event gitu. Saya bikin event. Bikin event 2012 waktu itu. Saya bikin Jadi event. diawali mulai tahun 2012. Iya, 2012 itu mulai tercetus kayaknya kata ngopi iki asik iki gitu loh. Asik iki kalau semuanya bisa dimanfaatkan gitu loh. Ya akhirnya kok ya kebentuk komunitas kopi yang bisa tak ajak untuk bikin satu event kopi gitu. Kalau boleh tahu event apa itu? Namanya Festival Kopi lali aku. Salah apa ya? Lali aku. Enggak musim 2012. Saking suwene guys, 2012 kali. 2012 kali ya 10 tahun Iya 10 tahun yang lalu ya 2012. Kayaknya namanya Festival Kopi Malang Coffee Festival, sorry. Okay. Malang Coffee Festival. Aku memberanikan diri sama teman-teman yo ngumpulin anak gede-gede yang sing gak payu-payu karena kan kopi memang dulu kan belum happening yo paling yo ya anak-anak yang seneng nongkrong ngopinya juga ngopi yang sederhana tanpa kualitas lah saya bilang wis ngopi saset pun jadi gitu. Jadi sing penting ngopi, ngumpul dan ngopi. Nah, ya Malang Coffee Festival itulah sing akhirnya saya mencoba membawa brand-brand besar, Kopi Singa gitu. Terus My Kopi O. Nah, terus ada Coffee Toffee. Wah, itu pada datang semua. Bukan hanya datang tapi sebagai peserta. Sebagai tenan gitu loh. Dan itu sesuatu yang menurutku pribadi sih. Gaya gak apa-apa kan ya. Iku sing gendeng. Iso nekakno wong-wong iki ya gitu loh. Iso ngetakno tenan-tenan iki ya. Kok iso ya? Aslinya pengakuan di kutok sih tak uber. Tapi nilai jual apa waktu itu kok mereka berani ambil tenan di? Iya, karena yang pertama saya mempunyai sesuatu yang unik buat mereka sih ya. Karena satu, saya waktu itu sebelum bikin event aku kan mesti menganalisa dulu mana sih event kopi palingnya di Jakarta. Sama Gayo Aceh. Di kota-kota kecil nggak ada yang berani nggak terbersit ya. Tapi akhirnya aku memberanikan diri lah Malang Coffee Festival. Cukup besar menurut mereka, menurut orang-orang media waktu itu. Sampai kita waktu itu disupport sama MNC karena mereka melihat iki patut jadi berita yang bisa diangkat
hari pertama, hari kedua, hari tiga, sampai 3 hari waktu itu aku. Kalau nggak salah waktu itu 3 hari. Saya MNC ya ngasih support waktu itu ya. MNC kan lagi apik-apiknya dulu ya, lagi apik-apiknya dan mereka seneng aja sih, seneng. Aku sih ngisok ngeliput iki, gitu sih. Kalau di tataran media. Cuman waktu itu alhamdulillah di Twitter, di apapun, acaraku nggak ada macet Malang. Iku sangar itu. Iku sing nggak aku rada gaya. Kalau 2012 kan belum begitu banyak iya, kendaraan. belum banyak, belum begitu banyak, nggak macet, nggak apa. Tapi ini Malang macet karena acara itu. Bukan di tengah kota, tapi di pinggir kota kan di Araya saya bikin. Oh di Araya. Di Araya, nah itu macet. Wah, untuk kono aku seneng banget tuh. Ya saya ngomong sukses ya seperti itulah ya. Iya. Tapi yang menilai sukses itu kan orang-orang. Sukses sih acaranya, sukses sih acaranya. Walaupun keuangan sakit, tapi iya kan kadang kan gitu kan. Dia kan orangnya nggak sakit. Nah, itu loh. Tapi alhamdulillah saya bisa ketawa gitu, masih bisa ketawa. Ya alhasil setelah itu jadi catatan prestasi saya pribadi yang akhirnya bisa saya jual dengan nama Y Kopi gitu loh. Saya punya catatan di situ gitu loh. Sesuatu yang bisa ngumpulin orang banyak, bikin keramaian, orang nggak nggak dandan dulu gitu loh kalau mau ke sana mau ngopi nggak dandan dulu gitu loh. Akhirnya itulah yang saya jadikan kan, gitu santai gitu loh. Kalau ada lapo sakarep seperti itu. Nah akhirnya ya wes lah, kayaknya aku seneng kok di kopi gitu loh. Berawal Y Kopi berarti karena sering ketemu sama orang, terus karena kesukaan dengan kopi, bener, kan gitu ya? Bener, tapi dulu kan aku belum kenal kopi. Oh, belum kenal. Pokoknya iki enak gitu tok. Onoke enak dan gak enak gitu tok wis. Enggak yang sampai ke jenis apa gitu. Mulai tapi jenis event kopi. terbesar event terbesar yang udah dibuat untuk selama ini loh di kopi. Yo sing tak bikin selama ini itu besar semua ya. Kemarin saya baca itu di lereng gunung waktu itu sama yang di kapal feri. Iya, betul. Itu kan keren abis gitu lah. Oh, kalau saya bilang itu masterpiece event. Konsep event saya di Tanjung Priok waktu itu. Iku menurutku aku pingin terusnya arek-arek ono nggak sih iso gawe koyo ngono. Aku nantangin ya kayaknya nggak ono sih gitu loh. Sampai aku bikin satu quote waktu itu, bukan quote sih sebetulnya, cuma omongan aku wis ngadakno di gunung rek, aku wis ngadakno di laut rek, aku saiki ngadakno di kapal rek, ono sing iso nglebihi kaya aku lah. Iku gayaku rada kaya ngono waktu itu, tapi saiki wis gak usah gaya, wis kakek gaya soalnya di sini. Dan udah pembuktian waktu itu dan iya, berhasil betul. Gitu ya. Dan rata-rata eventku yang gede namanya Nusantara Coffee Festival 2016 aku di Balai Kota Mongtani itu tercatat 3.000 orang datang. Terus di 2017 Nusantara Coffee Festival yang kedua di Kabupaten Bekasi di Cikarang itu 10.000 orang datang. Yang ketiga itu kan free ya. Yang ketiga mulai mikir duit sekarang. Duit. Akhirnya aku bikin sekarang aku nyoba mikir duit pakai tiket masuk. Ya itu si sama Kunto Aji itu waktu itu. Sunset Jazz Coffee apa saya lupa namanya. Ya itu waktu itu pembelian tiket di stop di 1.250 tiket terjual dalam waktu 8 hari. Akhirnya ditutup sudah. Karena kuota. Karena iya pasti kalau kita ngomong ruangan gak karu-karuan. Karena kan memang kayak bandara kan, kayak bandara kan namanya juga dermaga ya kan. Gede banget. Pasti los lah ya. Cuma kok aku belum kenal ya. Bayangkan ini keren banget. Aku seneng sih. Aku ngomong yang waktu itu sama Kunto Aji ku ya mesti merinding aku. Aku iso kayak ngene, ngono lho. Jadi sesuatu yang benar-benar tak terduga buatku, tak terduga. Jadi ya wis asik ae. Jadi catatan cerita buat teman-teman arek nom-nom, gawe ku ngene lho. Lek gawe ku ngene lho. Nah, sebetulnya enggak butuh effort yang gede sebetulnya, cuman idemu ngono tak lho. Cari ide sing lain dari yang lain lah. Walaupun orang pikir jelek, tapi kalau semuanya bisa bermanfaat buat orang dan banyak dan mendatangkan orang banyak,
itu sesuatu yang sudah ya di kayak hati ini iya kayak amazing tempat, ya Om ya. betul ya amazing kalau orang-orang bilang ya sama kayak warung-warung kopi yang saya yang apa tak berdirikan tak bentak apa buat usaha saya itu elek kan sing apik. Tapi gini Om, dari kisah kesuksesannya Om selalu bikin event itu luar biasa. Kan nggak mungkin ujuk-ujuk seorang Didik Sapari itu punya pemikiran atau punya hal-hal yang di luar orang mikir kan gitu. Kan ya. pasti punya pengalaman sendiri seorang Didik Sapari ini siapa sih? Gitu Om. Kalau backgroundnya Om, maksudnya aku ya sebelum terjun ke perkopian. Saya dulu ikut orang. Nah, Ikut orang lah teman-teman ya. Ikut orang ya. Jadi iki FYI. Oke. Kalau teman-teman ya terutama yang lulus kuliah. Kalau upayakan ikut orang dulu. Karena akan semakin pandai Anda ikut orang dulu baru berusaha. Mendirikan usaha daripada Anda langsung terjun ke dunia usaha. Catat teman-teman. Catat itu. Ikut orang dulu. Ikut orang dulu. Terus ikutnya orang ikut apa ini? Aku itu waktu itu ikut apa ya? Karena aku cari duit itu sudah mulai SMP aku, Mbak. Nah, terus memutuskan untuk ikut orang, coba tak jalani. Ya semacam kayak lembaga pelatihan training kayak gitu. Tapi dari situ teman-teman ini ada 13, dari satu kantor ada 13 orang. Kebetulan sing bisa memanfaatkan apa yang kita dapat di kantor itu, bukan fasilitas ya, tapi pelajaran ya. Itu kok kebetulan baru saya waktu itu. Memanfaatkan, karena lembaga pelatihan, sering latih orang, aku sih ngrungokno ae ya. Wong aku panitia kok, jogo lawang lah anggaplah. Sering latih orang? Sering mengadakan pelatihan dulu. Awalnya kan saya cuma panitia tok, MEIO tok. Tak delok ae. Oh, lek ngomongin itu aku ya iso. Akhirnya ya aku juga nggak tahu. Akhirnya ada satu momentum yang membuat bos saya itu mengajak saya untuk tandem ngajar bareng. Dan itu tiba-tiba tidak dipersiapkan. Kayaknya dek iku wis ngerti lho ya. Aku iku iso akan ngajar iki. Padahal saya nggak ngomong. Itu, ya? Kayaknya dia punya insting gitu. Terus akhirnya waktu dia ngajar di tengah jalan, ayo materi berikutnya ada sedikit contoh teknik negosiasi. Ayo Mas Didi, dipanggil Mas karena masih muda kan dulu. Ayo Mas Didi, coba dicontohkan ke orang-orang. Kaget tuh aku, tapi karena itu kena mental itu, akhirnya ya aku mencoba untuk dia kudu siap aku. Karena memang aku sudah terlalu sering mendengarkan dia, apa istilahnya dia ceramah ya. Ya dari situlah aku akhirnya agak naik derajat. Ngajar gitu, naik derajat saat dulungi usung-usung tas buat dia usung-usung tas jadi drivernya tamu-tamu, ngeladeni mereka makan minum, ngiringi dia dinner, saya main keyboard ya kayak gitu multi talent udah dia. Yo nggak sengaja. Terus kemudian akhirnya saya naik derajat jadi pembicara. Jadi penceramah lah istilahnya ya. Dari situlah pelajaran yang banyak tak dapetin gitu loh. Mulai latihan mental, bagaimana menguasai orang banyak. Setelah itulah aku berusaha untuk mencoba, karena kan istilahnya begitu jadi pembicara kita rada akeh dadi panitia kan. Lek panitia kan istilahnya harian sak event kon tak sak mene, lek pembicara kon sak jam sak mene. Ngono. CJ kan ngomongnya. Gaya Didik. Iya, gaya Didik. Tapi yo setelah itu, setelah jadi pembicara kayak gitu ada zona nyaman saya. Setelah ada zona nyaman lah itu baru pikiran saya berkembang kemana-mana. Setelah ada zona nyaman, karena jadi pembicara pun juga harus belajar. Nah dari referensi saya belajar, oh iya pasti sinau moro-moro nemu asik kayak gini, buka buku meneh kayak asik kayak gini. Nah itulah setelah ada zona nyaman, bukan karena the power of kepepet ya saat itu ya, saya masih di zona nyaman. Nah itulah saya bisa bereksplorasi otak saya. Terus setelah itu saya ada sedikit sedikit apa nek garani, ada sedikit jalan terjal pada saat saya ikut orang. Akhirnya saya keluar dari kantor itu. Setelah keluar dari kantor itu,
aku semakin senang bereksplorasi. Aku kudu urip gitu. Dan ternyata beliau adalah motivator. Nah, ya wis motivator lelean. Lelean sih gitu loh. Gitu. Ya seperti itulah latar belakangnya. Oke. Kalau seumpamanya tak ceritain semua mulai A sampai Z, mungkin kita podcast 2 bulan belum selesai. Kisah hidupnya Om Didi. Lah iyalah jelas lah. Makanya eventnya semuanya luar biasa. Iya, dari tempaan-tempaan sih nggak enak ya. Iya. Ya seperti itu. Ternyata tapi bener ya, the power of seorang kepepet itu juga penting. penting banget. Iya penting banget. Disitulah akhirnya kita, ya wong cuma isok ngomong itu power of kepepet itu koyo apa yo. Tapi itu bener. Tapi itu bener. Bener itu. Itu nggak salah. Gitu. Tapi kalau nggak lebih kepepet lagi, lebih bener lagi Om ya. Ya lebih safety mungkin lagi. ya, karena kan kalau wis terjebak di zona nyaman pun juga mungkin saya juga akan enak-enakan. Tapi pada saat sudah di zona nyaman, terus kemudian saya akhirnya keluar, resign dari kantor, sing gak duwe apa-apa ya wis akhirnya harus kreatif istilahnya kan gitu, harus kreatif. Dari kreatif itulah aku bikin acara ele-elean di 2012 saya bikin. Saya resign di 2011, 2012 saya bikin event. Setelah itu wis akhirnya rada seneng aku. Rada seneng apa ya istilahnya? Kok golek cuan cilik-cilik kok enak ya, gampang ya. Tapi lek dikelompokno kan akeh. Nah, itu seperti itulah backgroundnya saya kenapa kok sampai akhirnya menggeluti dunia kopi. Nah, kan udah terjawab iki. Mulai kemarin aku cari soalnya. Dari podcast beberapa, terus dari tulisan itu kok nggak ono ya why-nya tuh kok nggak ada gitu. Ya memang kan proses ya. Awalnya ya ono dadi wong petinju ya. Awalnya kan jadi petinju pun nggak langsung latihan tinju, nggak gelutan kayak ngono. Tapi berbagai macam background proses yang dialami itulah akhirnya membentuk sebuah nasib. Kalau aku bilang, mohon maaf ya, kalau aku bilang bukan ngajari sih ya, kalau aku menganalisanya adalah kita harus punya kebiasaan. Okay. Setelah kebiasaan itu akan membentuk karakter. Habit menjadi karakter. Karakter itulah yang akan bisa merubah nasib kita. Itu sih. Kalau, ya, itu yang saya lakukan. Itu yang saya lakukan. Jadi, ya ayo berubah menjadi istilahnya melakukan kebiasaan yang baik. Kebiasaan, pokoknya kebiasaan baik atau buruk kebiasaan nanti akan membentuk karakter itu. Karakter itu yang menentukan nasib kita. Ya kebetulan kok saya berkumpul dengan banyak orang baik yang membentuk karakter saya jadi lumayan, nggak baik banget enggak, tapi lumayan. Penting jauh lebih baik dari hari ke hari gitu ya? Iya, pinginnya seperti itu walaupun nggak iso. Walaupun seperti itu ya. Ya wes itulah aku mikirnya nasib ya tetap bagaimana kita membawa ke berguna apa enggak bagi orang lain. Kalau saya di kopi, saya pikir kolaborasi dan berguna buat orang lain ya. Karakterku itu membuat karakter berkolaborasi. Dulu aku hidup sendiri one man show. Tapi setelah itu kolaborasi enak kok ya. Saya ngajak si A, saya ngajak si B, ngajak si C. Ternyata itu yang membuat kita bukan sukses, tapi grow up. Tapi tumbuh. Sukses itu waduh sih sukses itu. Sekarang lagi masa pertumbuhan saya. Pendino sukses Om. Loh, amin. Enggak, kalau aku sih melihat masa pertumbuhan. Kita tumbuh. Saya buka warung 1, buka warung 2, buka warung 3, 4, 5. Bukan sukses buat saya. Tapi itu tumbuh. Sebelum ngomongin ke kopi-kopi ya, dari kan kita bahas kopi. Tapi aku pengen menikmati hasil kopinya. Iya, betul. Ayo diseruput. Sebelum ngomong kopi selanjutnya nih, aku harus nyobain dulu. Monggo, ayo Mbak, ayo dicoba. Yang ini apa Om? Ini es kopi susu. Es kopi susu lah ya. Cuma di sini namanya tak bikin nama es kopi susu Arema. Es kopi susu Arema. Iya. Berarti aku Arema loh. Arema. Aku Karangalam loh Om. Es kopi susu Arema. Saya pasti seger. Enak apa enggak aku gak eruh. Karena sih kalau yang saya rasakan ini itu pekatnya di sini. Kalau biasanya kan langsung ya? Ya, itu namanya kalau orang kopi bilang aftertaste. Sampai nguncrat kan nanggung aftertaste. Ya. Serius loh, karena kebetulan saya juga penikmat kopi. Oh ya, waduh iki suhu iki. Saya kalau kemana-mana pasti selalu kopi. Iya. Makanya ini tak coba dulu sebelum coba kopi sih, ke iya. yang punya berapa tadi punya berapa
Kedai kopi nih Om. Dianggap piro ya? Wis 100. Amin, durung. terus lusin kok. Kopinya kerasa kan tapi ya? Saya sarankan kopinya kok telat gitu. Iya. Jadi kalau waduh malah ngomongin kopi ya. Loh, harus ngomongin kopi kita bahas. Jadi kalau kopi itu ada yang light, ada yang bold. Light itu encer, bold itu kental. Bold itu biasanya memang sampai ke aftertaste rasanya. Bold itu. Jadi biasanya nyetak ya. Lah ini nyetak itu adalah aftertaste gitu loh. Nyetak ya. Pokoknya aku kopi ngono. Jadi kan kerasa. Iya, jadi aftertaste-nya dapat gitu. Biasanya yang kayak gitu ya wis saya bukan ahli kopi ya, aku bukan pakar kopi, tapi dia belajar juga dari orang-orang. Oh, ngene ta. Lek gak ngene tok ayo tak coba isi. Itu gampang itu, tak coba isi. Nah, setelah saya merasakan kopi ini, aku baru kali ini, Man, yang tadi ngomongnya aftertaste gitu ya. Iya, aftertaste. Dan satu ini yang saya juga menggelitik. Waktu itu COVID kan ya? Iya, betul. 2020 ya, 2020. betul. Terus ada satu kedai namanya Klojen Jaya. Klojen Jaya itu Itu pertama, Klojen Jaya itu? Enggak, ada yang namanya Swag Coffee. Oh, Swag Coffee. Itu lebih ke coffee shop. Oke. Awalnya dulu aku buka di 2019. Makanya aku 2018 berhenti bikin event kopi. Oke. Terus akhirnya 2019 aku punya Swag Coffee, waktu itu ada 3. Oke. Tapi booth kecil-kecil. Booth ya, kecil-kecil lah. Terus kena Covid di 2020. Iya. Tak tutup semua. Oke. Bingung aku terus lapo. aku bingung terus lapo. Wis kadung metu kantor, wis kadung ngene. Ya memang efeknya Covid kan gila-gilaan ya. Iya. Semuanya kena. Tapi lek aku gak bergerak, ya aku gak entuk apa-apa. Oke. Anak bojoku gak iso mangan ngono lho. Aku gak iso seneng-seneng gitu. Ya akhirnya begitu tak tutup, barang gak tak jual. Siapa yang mau jual? Siapa yang mau beli gitu? Mau saat Covid, wong yo gak duit duit ya. Ya akhirnya tak kumpulkan aja. Kok kebetulan ada temen yang dapat rezeki terus akhirnya ngajak. Ayo tempatku sampean pakai. Oke. Ya wis akhirnya disitulah 2020 aku bikin Swag Coffee yang gede. Yes. Kalau buat saya gede buat saya. Yeah. Walaupun sakjane ya gak gede-gede banget ya. Tapi buat saya pribadi gede. Dan sudah bisa waktu itu kita patungan beli mesin kopi yang sing koyo kopi shop sangar. Pokoknya masih wonge gak niat tapi sepenting alatnya niat ngono lho. Akhirnya di situ wah iki aku kudu wis sok dodolan iki. Salah satu contoh waktu program yang saya pakai adalah beli 3 gratis 3. Beli 3 gratis 3. Gratis 3. Jadi lek wong loro pacaran teko, dijamin kelempoken. Ya, jadi enggak maksudnya gini. Aku harus banyak membuat orang ngicipi punya saya. Oke. Jadi kita berdua datang nih. Yeah. Ada yang 1 gratis 1, enggak ada. Enggak ada. Yang 2 gratis 2 enggak ada. Yang ada itu promonya 3 gratis 3. Supaya apa? Dek ndek kono cangkruk menikmati tempat, yang diminum kan cuma 2, paling ya 2,5 lah. Iya. Lah terus yang 3 dibawa kemana? Pasti dibawa pulang. Oke. Dibawa pulang itu dengan tujuan supaya orang yang nggak tahu dia pulang kemana, itu ngicipi. Iki lho rek, aku mau untuk promo 3 gratis 3. Pasti dia di kos-kosan di rumah gitu. Akhirnya banyak yang ngicipi. Lek uang nyebar brosur lagi nyebar kopi. Nah, ya, aku nyebar kopi. Tekniknya gitu kan ya? Iya, cuma kan lek brosur didilat kan gak kerasa kopi. Iya kan? Ini brosur di baju terus diperes ini gak kerasa kopi. Tapi kalau ini kan kerasa kopi. Nah, atau tebaknya ini selalu muncul gara-gara ilmu motivator tadi ya. Setelah itu 3 gratis 3. Waduh, itu bener-bener sampai aku bener-bener yang kehabisan es batu, kehabisan bahan. Tapi gampang nyarinya karena memang aku bikin kopiku sing bahan-bahannya mudah didapatkan di toko-toko. Kayak kalau aku jadi waktu itu diundang jadi trainer kewirausahaan gitu ya, pilihlah bahan-bahan yang mudah dicari. Contohnya mohon maaf kayak supermarket cili-cili ya kayak gitu itu mudah dicari. Di akhirnya aku nggak kesulitan gitu loh. Dan waktu itu saat Covid itu ya, itu harian itu bisa sampai
4 sampai 5 juta omsetnya. Padahal COVID loh itu Padahal ya? COVID itu. Dan saya tutupnya jam 5 sore. Lah kan orang nggak boleh. Memang nggak boleh. Pada saat itu nggak boleh. Terus? Lah kan dibatasi. Oke. Orangnya kan dibatasi, Oh, iya, bukan nggak dibatasi. boleh ngopi, tapi Iya, dibatasi. Nah, yang dibatasi itulah akhirnya, mohon maaf, kuota yang untuk dine in itu nggak. Sudah penuh, nggak boleh. Jadinya promo ini bisa dibawa pulang, ya akhirnya normalnya dibawa pulang. Keren. Nah, dari situ banyak akhirnya yang kenal saya. Yang kenal kopi saya, Swag Coffee waktu itu. Nah, setelah itu aku ketagihan, gaya apa maneh ya. Ngono lho, gaya apa maneh ya. Nah, sing iki wis cukup wis ngono, iki gaya apa maneh. Ya akhirnya 2021 Klojen Jaya itu. Klojen Jaya berarti 2021 baru muncul Klojen Jaya. Iya, jadi 2021 saya bikin di bulan Februari itu Klojen Jaya, di bulan September aku bikin Sangkelana. Di bulan Juli sebelum Sangkelana ada, saya bikin di Gresik. Saya bikin di Gresik, namanya Hanoi Cafe, itu ada di Gresik. Nah, tapi karena di luar kota juga, akhirnya ada pegawai satu yang mau nggak pegang di sana. Oke. Nah, bayarannya berapa? Lu gak bayaran, orang pegang itu sudah saham. Akhirnya dia mau pegang, ya seperti itu. Ya akhirnya ya ketagihan terus 2022, 2023 ya seperti inilah ketagihan. Ketagihan itu sebetulnya gaya konsep Klojen Jaya itu lucu ya. Yeah. Akhirnya jadi menarik perhatian orang-orang. Yang ikonik Klojen Jaya karena kan pakai banner-banner yang iya, itu ya lucu juga sih itu. Saya rencana buka hari Minggu. Oke. 14 Februari itu hari Minggu. Hari Jumat malam aku pas gawe desain menu, dhuwur tak gawe apa ya? Aku ngono tok wis, itu waktu itu jam 11 malam. Akhirnya beskop wis, aku ngono wis. Babah tak kayak beskop wis, engko sungguh dibredel ambek pemkot. Gambare waktu itu tak bikin karena memang lebar 4, tingginya 4, lebarnya 10. Itu tak bagi 4x3, 4x3, 4x3. Oke. Yang 4x3 pertama itu tak tulis Studio 1. Itu Warkop DKI ya, Dono Kasino Indro Gengsi Dong. Kemudian yang Studio 2-nya Saur Sepuh. Pokok sing lawas. Tapi ya tidak terduga sama sekali. Hari Jumat malam jam 2:30 tak kirim nang langgananku percetakan. Aku mbuh ya apa carane Sabtu malam harus selesai. Ya Sabtu malam itu selesai. Jam 10 malam tak ambil, tak pasang. Padahal kan 14 Februari ya. Iya, betul. Valentine itu ya. Valentine. Iya, ya kok iso sahur sepuh ngono lho. Yo, gak kepikiran Valentine ya aku. Valentine kan modern ya kan. Aku kan kuno ya kan. Akhirnya ya wis itulah. Aku akhirnya ya wis nyoba tak kuno-kunoan aja karena tempatnya juga kuno kan gitu. Kok alhamdulillahnya begitu Minggu pagi aku buka banyak orang kecelik ngono lho, mlebu bludung nang jeding. Gak mampir warung, gak mampir kasir, gak mampir bar, ngono nang jeding lho. Ini biskopnya mana? Ya wong tuwek tapi, wong tuwek tunuk-tunuk ngono iku. Padahal tujuannya dulu segmennya kemana? Aku sih gayaku market itu tentunya ke anak muda sih ya, karena pengalaman dari yang kemarin-kemarin kayak Swag kayak gitu. Itu gayanya ke anak muda lah. Cuma yo aku memang arek enom iku saiki kan njaluk yang sing aneh-aneh. Iya. Nah, akhirnya ya aku memang sing aneh-aneh. Cuman waktu itu 2 bulan pertama ya. Enggak 1 bulan pertama. Iku wong tuwek-tuwek tok. Wis tuwek-tuwek tok wis pokoke wajahe wis sakaratul maut ngono lho. Wis tuwek-tuwek ngono iku. Iku ya akhirnya datang sekeluarga. Mereka akhirnya seneng dengan nostalgia zaman dahulunya. Foto ndek ngarep. Setelah 3 minggu ono arek iku sing jenenge Bob teko iku. Akhirnya meliput ya. Jadi waktu itu tutup jam 6 buka, jam 10 pagi tutup, jam 3:30 sore buka lagi sampai malam. Jam tertentu gitu ya. Oke. Soalnya kan aku open BO tadi jam-jaman. Itu jam 6 sampai jam 10 ya akhirnya terkenalnya kopi pagi karena jam 6 sampai jam 10 mandu tutup turu.
Ya bareng ngono si jenenge Bob iku tok 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 jam 12 nek gak salah, jam 12 awan wis tutup. Nanti aja ya, maksudku aku biar istirahat tidur gitu loh. Sore aku siap buka lagi. Akhirnya sore janjian sama si Bob iku kene ngobrol, kok besoknya terus diunggah. Aku jarang-jarang koyo ngono ya. Duh, rek warungku mlebu media rek gitu. Masih aku gak ro mediane ya. Pokoknya sebetulnya mlebu media wis. Iku kesenangan yang luar biasa buatku pribadi. Karena aku juga nggak ngasih apa-apa ke, ya paling tak suguhi kopi, yang karena saya punya itu. Ya setelah itu media-media yang lain akhirnya berduyun-duyun datang. Makanya aku kemarin lihat sampai media luar biasa, sampai TV ya Om ya. Iya, alhamdulillah ya itu. Mungkin jalan rezekinya di situ ya. Makanya aku bilang ke siapapun, orang itu selalu punya momentum. Cuman kamu bisa nggak memanfaatkan itu sebagai momentum. Lah itu ada peluang nggak memanfaatkan, ya mungkin momentum di situ yang kamu hilangkan akhirnya gitu. Ya makanya setiap peluang tak cokoti kabeh, tak gubar api kabeh. Kita masalahnya kan nggak tahu ya, kita itu momentum atau bukan, akan kasih rezeki buat kita atau bukan. Itu sih. Cobaan sih. Coba sih. Coba lek gak coba, gak ro rasane. Iya, coba kan sih. Gitu ya? Karena lek gak nyoba kita nggak akan tahu rasanya. Iya kan, lek gak nyoba. Lek jarine wong iku lho Dek, klojen lho kopine gak enak. Kau harus tahu coba. Durung iku jarine arek-arek. Oh gak teli lek iku ya. Iku gak pleki lek arek kaya ngono-ngono. Lek wis nyoba baru kon ngomong, cerita. Nah, cerita. Iki cerita rek. Terus tadi kan Om juga cerita. Dari Klojen Jaya ada namanya Sangkelana. Sangkelana ya. Iku piye? Sangkelana itu sebetulnya ada mobil nganggur welek neyeng. Oke. Terus aku mikir di Klojen Jaya itu barang welek tembok jamur kabeh. Ternyata saya bisa jualan. Ya wis oke lah tak coba. Karena pakai mobile. Nyoba lagi. Ya akhirnya nggak mobil ya namanya apa ya? Mau yang nama yang apa sini yang ya kayak mobile ya. Orang-orang kan bilangnya dulu kan food truck gitu. Akhirnya aku wis tak gawe jeneng Sangkelana. Sangkelana. Rodok-rodok lawas juga kan namanya. Tak pikir jenenge anake Mang Sangkelana. Lu ngawut ae. Anak lu ya apik jenenge. Nah, Sangkelana akhirnya tak bentuk pelan-pelan ya, tak bentuk pelan-pelan. Jadi ada satu kalimat yang diucapkan oleh orang, tamu-tamu yang ada di Klojen Jaya. Saya cuma butuh itu, kalimat itu. Ini sudah mulai tahun berapa ini? Padahal kan barusan, belum setahun. Ungkapan-ungkapan yang keluar dari orang-orang itulah yang saya butuhkan. Ternyata saya berhasil memvisualisasikan, mewujudkan pesan yang harus saya sampaikan ke orang-orang yang datang. Ya seakan-akan lawas. Bukan yang baru dilawas-lawas, no. Nah, kan asli banyak lawas, ya. Itu hasil lawas ya. Lawas gitu. Mulai cilik aku ono iku. Nah, iya, kan bangunannya yang ada. Kalau kopinya kan baru, belum setahun waktu itu. Sama kayak Sangkelana. Iki lawas. Ya apa carane kewetok tutuk dindi karena namanya Sangkelana. Atas tak kasih koper neyeng, tak kasih kopi karung goni supaya terlihat bahwa itu adalah kopi, karena kopi nyimpennya identik dengan Dek Goni, karung goni. Akhirnya ya ikulah tak bawa kemana-mana, karung goni di dhuwur, koper di dhuwur. Setiap kita berhenti di satu tempat, banyak orang yang bilang, ambil metengkelek Anda nih, sudah kemana aja ini? Ungkapan itulah yang tak butuhkan. Sudah kemana aja ya parkir tok di omah di Malang, udanan, kepanasan yang seperti itu ya. Berhasil lagi istilahnya. Tapi di situ Sangkelana agak beda. Memang saya kalau anak sekarang bilang kan di branding beda. Saya branding beda. Lebih banyak seakan-akan sosial. Seakan-akan sosial. Karena kita bisa keliling kemana-mana. Saat itu mungkin orang kepikiran hanya korban letusan Semeru ya waktu itu ya. Ngirim bantuan banyak. Tapi bagaimana nasib relawan yang bantu? Aku duweni kopi, maksud tak kayak kopi. Kamu wis budal wis. Akhirnya saya berangkat ke Semeru. Pakai VW yang bosok itu, ya VW bosok. Dibosok-bosokno. Memang bosok ya. Sampai akhirnya kita berhenti di parkirannya
mobil-mobil gede, bukan tanknya polisi ya, tapi ya truk-truknya polisi, truk-truk bantuan yang semuanya pakai branding, wis sembulah macam-macam. Kita ada di tengah-tengah situ. Cuma bagi kopi gratis buat relawan. Kita ke sana 3 kali, dan hari pertama sedikit ya. Begitu hari kunjungan kita yang kedua, itu rame. Si relawan-relawan gratis, kita gratisin. Relawan-relawan itu kayak dapat hiburan gitu loh ya. Karena selama ini kan dia 24 jam harus ganti shift, menjaga joko, moro-moro meledos bahaya, moro-moro meledos. Tapi di siang itu kami di Sangkelana berhasil menghibur mereka. Ayo ngopi bareng, ya lesehan yang seperti itu, yaitu kepuasan tersendiri. Nah kemarin juga saya bikin beli kopi, bayarnya pakai sampah plastik. Itu program Sangkelana? Program Sangkelana. Jadi Sangkelana tak kayak lucu-lucuan ya. Karena aku menangi mobile. Sangkelana ini berbayar apa memang free terus? Oh berbayar. Gak berbayar, itu aku koyok anak sultan tuh. Dengan kayak kopi sembarangan. Iya, ya ada kegiatan sosialnya, banyak kegiatan sosialnya. Tidak banyak kita mengumbar jualan sebetulnya, tapi lebih ke kegiatan sosial sama kesenangan. Nah, ya wis itulah yang saya setting di Sangkelana. Jadi akhirnya aslinya gini lah ya. Aku bagi kopi gratis. Terus tak posting, media banyak yang membuat berita, interest untuk membuatkan jadi berita. Aku berharap itu dodolan di seakan ya wong iki yo entuk duit tutuk endi. Akhirnya wong tuku. Kan tadi saya ngomong gratis terus. Lah ya iku akhirnya yo akeh seakan ambek aku jan. Akhirnya ditukoni dan alhamdulillah laris gitu. Setiap kita kemana-mana ya laris gitu. Ya memang jalannya kan Sangkelana kan enggak di satu tempat, tapi berpindah-pindah. Itu yang belum ada. Bawa mobil itu yang belum ada kan. Sing gurung ono iku sing aku seneng gitu loh. Lek liyane manggrok dek kene, oke, apik mobile, dodole sok larang, areke ayu-ayu. Iki lanang tuwek. Kan benar itu harus seperti itu. Nah, jadi aku mencoba coba sih tak pindah notok bendino. Bedanya dengan yang lain kan itu, aku pindah tok bendino gitu loh. Iku sudah membuat satu kericuhan di Kota Malang gitu. Benar. Saya juga baca kok mengadakan tur minum kopi kan gitu ya? Bener. Nah, itu Sangkelana ini? Sangkelana. Oke, itu gimana itu? Kalau Sangkelana kan memang lebih memperkenalkan ke tempat-tempat histori. Jadi kita berhentinya itu gak ngasal mandek loh. Nah, jadi di tempat-tempat yang punya nilai histori ya kayak Museum Bentul, terus kemudian di Simpang Balapan. Orang-orang kan banyak nggak tahu, mungkin sampean nggak tahu juga Mbak bahwa Simpang Balapan itu dulu tempatnya pacuan kudanya zaman Belanda. Baru tahu kemarin ketika saya naik Macito. Nah, itu. Untuk sejarah ya numpak Macito tiba. Berarti kan Macito itu kan baru launching kan? Launching iya. Ya sih lewat lah Sangkelana. Sangkelana harus memperkenalkan, Bro. Lewat. Loh, iya ta.